Ya baik, kita mulai presentasi kita ini bersama-sama. Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baiklah yang pertama itu presentasi dari kelompok satu. Ya, kepada kelompok satu dipersilakan yang lain akan menyimak dan juga ya dikasihkan dengan tenang. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum. Maaf, tunggu sebentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu yang beranggotakan ada Okta Safira, saya Karim Lavandora, dan rekan saya satu lagi Vivi Rizky Aulia. Jadi pada kesempatan ini kami akan membahas topik terkait dengan evaluasi pembelajaran kewirausahaan. Baik, untuk selanjutnya, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Vivi. Kepada Vivi, kami persilakan. Baik, baiklah, terima kasih moderator. Eh, yang langsung saja kita masuk ke jenis penilaian yang pertama, itu ada penilaian formatif, di mana penilaian formatif ini dilakukan selama proses pembelajaran yang bertujuan untuk memberikan umpan balik kepada siswa dan guru. Eh, Contoh dari penilaian formatif ini, yang pertama itu ada kuis, tugas, harian, dan diskusi kelas. Nah, penilaian formatif ini membutuhkan waktu untuk pelaksanaan dan analisis. Subjektivitasnya itu hasil dapat dipengaruhi oleh penilaian subjektif oleh guru. Nah, saran pada penilaian formatif ini berikan umpan balik yang konstruktif. Yang kedua itu ada penilaian sumatif. Penilaian sumatif ini dilakukan di akhir suatu periode pembelajaran yang bertujuan untuk menilai pemahaman siswa secara keseluruhan. Nah, contoh dari penilaian sumatif ini, yang pertama itu ada ujian akhir semester dan proyek besar. Eh, Penilaian sumatif ini dapat menimbulkan stres bagi siswa yang karena sifatnya yang menilai secara keseluruhan. Hasil biasanya datang setelah proses pembelajaran selesai dan saran dari penilaian ini eh, variasi dalam format penilaiannya. Sekian penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Vivi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ade. Kepada Ade, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Karmila Vandora. Saya akan melanjutkan penjelasan terkait penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah proses evaluasi sistematis dan objektif terhadap kinerja siswa ataupun kelompok dalam mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan penilaian kinerja ini yaitu untuk menilai sejauh mana siswa telah mencapai pemahaman terkait pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian itu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan siswa terkait uh, pengembangan pembelajaran serta untuk membuat rencana dan meningkatkan uh, kinerja dan mengatasi kelemahan yang dihadapi oleh siswa. Contoh dari penilaian kinerja yaitu seperti presentasi dan keterampilan lainnya. Saran untuk penilaian kinerja yaitu menggunakan fasilitas refleksi. Kemudian yang kedua yaitu ada penilaian diri. Penilaian diri adalah proses evaluasi terhadap siswa untuk mengetahui kinerja dan kemampuannya terkait pembelajaran yang telah dilakukan.
tujuan dari penilaian ini yaitu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan siswa. Yang kedua yaitu untuk membuat rencana dan untuk meningkatkan kinerja siswa dalam memahami materi pembelajaran. Saran dalam penilaian ini yaitu diharapkan mampu menyediakan kriteria dan pertanyaan refleksi kepada siswa. Baiklah, sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ade. Untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri, yaitu terkait dengan penilaian portofolio. Penilaian portofolio ini merupakan kumpulan karya siswa yang menunjukkan pada kemajuan dan juga pencapaian. Penilaian portofolio ini terdiri dari aspek yang pertama adanya bersifat otentik dan multidominan, yaitu menilai aspek pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap secara terintegrasi. Yang selanjutnya secara berkesinambungan, yang mana pada penilaian ini dilakukan secara terus-menerus selama proses pembelajaran, bukan hanya pada satu waktu saja. Selanjutnya itu adanya kolaboratif dan reflektif, yaitu melibatkan partisipasi aktif siswa, guru, bahkan orang tua dalam proses penyusunan dari penilaiannya. Yang selanjutnya ada rahasia dan milik bersama. Maksudnya di sini dari hasil portofolio ini dijaga kerahasiaannya dan menjadi milik bersama antara guru dan juga siswa. Pertama, ada kekuatan dari eh, penilaian formatif. Yang pertama, yaitu adanya umpan balik, yang mana memberikan informasi secara langsung atau perbaikan. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan. Yang ketiga, adanya adaptasi pembelajaran. Selanjutnya yang kedua itu kekuatan dari penilaian sumatif ada 3. Yang pertama adanya evaluasi menyeluruh, yang kedua adanya standarisasi, dan yang ketiga adanya pengukur kemajuan. Selanjutnya terkait dengan kekuatan dari penilaian kinerja. Kekuatan dari penilaian kerja ini terdiri dari yang pertama adanya praktik nyata, yang kedua adanya pengembangan keterampilan, yang ketiga adanya umpan balik berbasis kinerja. Yang keempat, kekuatan dari penilaian diri. Terdiri dari 3. Yang pertama adanya kesadaran diri, pengembangan kemandirian, dan juga refleksi yang mendalam. Selanjutnya, kekuatan dari penilaian portofolio. Yang pertama adanya dokumentasi kemajuan, yang kedua adanya kreativitas siswa, dan yang ketiga adanya refleksi secara berkala. Selanjutnya terkait dengan kelemahan dari penilaian formatif. Nah, dari penilaian formatif ini berkaitan dengan waktu dan juga sumber daya, yang mana dalam waktu dan sumber daya ini membutuhkan pelaksanaan dan analisnya yang cukup berkesinambungan. Yang kedua, subjektif, yaitu hasil dapat dipengaruhi oleh penilaian subjektif seorang guru. Dan yang ketiga itu adalah fokusnya terbatas, yang mana mungkin hanya menilai pada aspek tertentu dari pembelajaran. Yang kedua, kelemahan dari penilaian sumatif. Yang ini terdiri dari tekanan tinggi, yang mana dapat menimbulkan stres bagi siswa karena sifatnya yang menilai secara keseluruhan. Yang kedua, tidak adanya umpan balik yang bisa dibilang secara segara atau sifat, yang mana hasilnya biasanya itu datang setelah proses pembelajaran selesai. Yang ketiga, keterbatasan format. Keterbatasan format ini terdiri dari jenis sosial yang digunakan, yang mana bisa jadi tidak mencakup semua aspek dari pembelajaran yang disampaikan. Yang ketiga, kelemahan dari penilaian kerja. Kelemahan dari penilaian kerja ini terdiri dari yang pertama adanya kriteria yang subjektif. Maksudnya penilaian ini bisa bervariasi tergantung pada pandangan guru. Yang kedua adanya persiapan yang intensif. Yang ketiga adanya waktu pelaksanaan. Selanjutnya ada kelemahan dari penilaian diri. Yang pertama adanya ketidakakuratan, yang kedua adanya keterbatasan dan juga kesadaran diri, yang ketiga adanya bias pribadi. Selanjutnya yang terakhir adanya kelemahan dari penilaian portofolio. Yang pertama waktu pengumpulan, yang mana di sini membutuhkan waktu untuk mengumpulkan dan menyusun karyanya bisa sesuai tidak dengan waktu yang ditetapkan. Yang kedua adanya penyusunan yang rumit.
Dan yang terakhir itu subjektivitas penilaiannya bervariasi antara guru yang berbeda. Baik, mungkin sekian penjelasan materi dari kami terkait dengan evaluasi pembelajaran pada siswa tingkat SD. Jika ada teman-teman yang ingin menambahkan materi, kami persilahkan. Baik, mungkin Memberikan komentar, Mila. ya silakan Kak. Eh, Sebenarnya kakak mau nanya, kita kan materinya ada 4 poinnya A, B, C, D. Itu materinya ada konteks sekolah dan jenjang pendidikan, metode dan instrumen evaluasi yang digunakan, analisis kekuatan dan kelemahan, serta usulan perbaikan berdasarkan teori evaluasi yang telah dipelajari. Nah, yang Mila dan kelompok ini sampaikan, apakah sudah mencakup dari keempat poin ini atau hanya evaluasi di poin yang kedua saja? Sekian, Mila. Baik Kak, maaf untuk materinya mungkin kami juga lupa menjelaskan ini. Untuk usulan perbaikan dari observasi yang kami lakukan ini juga ada Kak, yaitu terkait dengan ini pengembangan rubrik penilaiannya, yang mana di sini mengembangkan rubrik penilaian yang jelas dan juga terstandarisasi untuk setiap metode evaluasi. Jadi rubrik ini harus mencakup kriteria yang spesifik dan juga deskripsi untuk setiap tingkat pencapaiannya. Yang kedua, untuk evaluasi pelatihan guru. Di sini kami mengadakan pelatihan bagi guru tentang teknik penilaian yang objektif dan adil, serta seharusnya ya, serta menggunakan rubrik penilaian yang lebih jelas. Yang ketiga, evaluasi terkait dengan integrasi penilaian yang mana mengintegrasikan penilaian formatif dan sumatif untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kemampuan siswa. Misalnya menggunakan hasil observasi untuk memperbaiki portofolio siswa. Dan evaluasi selanjutnya ini adanya penggunaan teknologi. Jadi di sini memanfaatkan teknologi untuk mendokumentasikan dan juga menilai karya siswa. Seperti menggunakan aplikasi untuk mengumpulkan portofolio digital yang dapat diakses oleh siswa dan juga orang tua. Selanjutnya untuk umpan baliknya yang pertama itu memberikan umpan balik yang konstruktif dan juga spesifik kepada siswa setelah evaluasi sehingga mereka dapat memahami kekuatan yang perlu diperbaiki dari masalah tersebut. Sekian Kak penjelasan dari kami. Apakah Kak Mona sudah mengerti? Berarti keseluruhan materinya sudah mencakup dari 4 poin yang disebutkan tadi ya, Mila? Iya Kak, sudah Kak. Iya, oke. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu ada pertanyaan dari teman-teman. Kami membuka sesi pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya. Izin bertanya Mila satu aja. Apa Ya, saja Rizky. kriteria yang digunakan untuk menilai kinerja siswa? Baik, itu saja. Baik, Resti, terima kasih atas Baik. pertanyaannya. Baiklah, Ade bisa langsung jawab? Iya, izin menjawab pertanyaan Resti. Pertanyaannya tadi saya ulang, apa saja kriteria yang digunakan untuk menilai kinerja siswa? Kriteria penilaian kinerja untuk siswa yang pertama itu di pengetahuan, di mana kemampuan siswa dalam memahami materi pelajaran. Kedua yaitu penilaian kemampuan berpikir, yaitu kemampuan siswa dalam menganalisis, mengevaluasi, dan memecahkan masalah. Yang ketiga itu penilaian kemampuan berkomunikasi, di mana kemampuan siswa dalam menyampaikan ide dan gagasan secara efektif. Yang keempat, kemampuan bekerja sama, yaitu siswa mampu bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan. Yang kelima, kreativitas, kemampuan siswa dalam menghasilkan ide dan solusi yang inovatif. Keenam, kedisiplinan, yaitu kemampuan siswa dalam mengikuti aturan dan prosedur yang berlaku. Dan yang ketujuh yaitu kemampuan mengelola waktu. Kemampuan siswa dalam mengelola waktu untuk menyelesaikan tugas dan proyek.
Baiklah, itu tadi jawabannya Resti. Terima kasih kepada Ade, jawabannya sudah dapat saya pahami dan saya telah menyimpulkan bahwa kriteria penilaian kerja siswa ada 7. Yang pertama, pengetahuan; yang kedua, kemampuan siswa dalam menganalisis, mengevaluasi, dan memecahkan masalah atau kemampuan dalam berpikir; yang ketiga, kemampuan berkomunikasi, di mana di mana di sini kemampuan siswa dalam menyampaikan ide dan gagasan secara efektif; yang keempat ada kemampuan dalam bekerja sama, di mana siswa memiliki kemampuan dalam bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan; yang kelima ada kreativitas, di mana di sini kemampuan siswa dalam menghasilkan ide dan solusi yang inovatif; yang keenam ada kedisiplinan, di mana kemampuan siswa dalam mengikuti aturan dan prosedur yang berlaku; dan yang terakhir kemampuan mengelola, di mana kemampuan siswa dalam mengelola untuk menyelesaikan tugas dan proyek. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Baik, terima kasih Resti. Eh, Mungkin ada tambahan penjelasan dari teman-teman yang lain yang ingin menambahkan materi terkait pertanyaan yang disampaikan oleh Resti tadi. Kami persilakan. Baik, mungkin tidak ada yang ingin menambahkan. Kami membuka sesi pertanyaan selanjutnya. Jika ada dari teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan terkait materi yang kami sampaikan, kami persilahkan kembali. Izin bertanya kepada kelompok 1. Baik, Kak Kerati, silahkan. Di sini kamu bertanya kepada kelompok 1, bagaimana penilaian kinerja dan penilaian diri dapat membantu siswa meningkatkan kemampuan mereka? Baik, Kak. Untuk pertanyaannya, boleh minta tolong kami kirim di chat Zoom, Kak? Tunggu ya. Sudah dikirim, Mona. Mila. Baik, Kak. Terima kasih. Eh, Baik, untuk pertanyaan Kak Kerati, mungkin sudah bisa dijawab oleh rekan saya, yaitu Vivi. Kepada Vivi, kami persilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Khairati. Yang pertanyaannya, bagaimana penilaian kinerja dan penilaian diri dapat membantu siswa meningkatkan kemampuan mereka? Nah, penilaian kinerja dan penilaian diri merupakan dua alat penting dalam proses pembelajaran yang dapat membantu siswa meningkatkan kemampuan mereka. Untuk penilaian kinerja dapat meningkatkan kemampuan siswa itu pertama dengan cara mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Nah, di sini penilaian kinerja membantu siswa mengetahui kekuatan dan kelemahan mereka dalam suatu mata pelajaran atau kemampuan. Yang kedua, itu dengan menetapkan tujuan, di mana penilaian kinerja membantu siswa menetapkan tujuan yang spesifik dan dapat diukur untuk meningkatkan kemampuan mereka. Yang ketiga, mengembangkan rencana perbaikan. Nah, di sini penilaian kinerja membantu siswa mengembangkan untuk
mengembangkan rencana perbaikan untuk mengatasi kelemahan dan meningkatkan kekuatan. Sedangkan penilaian diri itu dapat membantu siswa meningkatkan kemampuannya dengan cara yang pertama itu meningkatkan kesadaran diri, di mana penilaian diri membantu siswa meningkatkan kesadaran diri tentang kekuatan dan kelemahan mereka sendiri. Yang kedua itu ada mengembangkan kemampuan refleksi. Nah, penilaian diri membantu siswa mengembangkan kemampuan refleksi untuk memahami proses belajar mereka sendiri. Ya, yang ketiga itu meningkatkan motivasi. Penilaian diri dapat membantu siswa meningkatkan motivasi untuk belajar dan meningkatkan kemampuan mereka. Manfaat penilaian kinerja dan penilaian diri ini yang pertama ada meningkatkan kemampuan belajar. Penilaian kinerja dan penilaian diri dapat membantu siswa meningkatkan kemampuan belajar mereka dengan memahami kekuatan dan kelemahan diri mereka itu sendiri. Yang kedua itu meningkatkan kesadaran diri, di mana penilaian kinerja dan penilaian diri dapat membantu siswa meningkatkan kesadaran tentang kemampuan dan kelemahan mereka. Yang ketiga itu ada meningkatkan motivasi, di mana penilaian kinerja dan penilaian diri ini dapat membantu siswa meningkatkan motivasi untuk belajar dan meningkatkan kemampuan mereka. Sehingga kesimpulannya, dengan menggabungkan penilaian kinerja dan penilaian diri, siswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang proses belajar mereka, yang mana keduanya ini berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan, memotivasi siswa, dan mendorong pengembangan keterampilan yang diperlukan untuk sukses di masa depan. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Izin bertanya, Mila? Iya, Ca. Masih bisa nanya, Mila? Masih. Tunggu dulu, boleh Mila minta waktunya bentar. Kak Kairati, apakah sudah memahami terkait yang disampaikan Vivi tadi, Kak? Jadi tunggu untuk kesimpulannya. Jadi untuk penilaian kerja dan penilaian diri ini sebenarnya itu saling melengkapi ya dalam membantu siswa dalam meningkatkan kemampuannya. Jadi untuk penilaian kinerja ini memberikan umpan balik dari perspektif yang eksternal dengan standar yang jelas. Sementara untuk penilaian diri ini mendorong refleksi internal dan tanggung jawabnya atas pembelajarannya. Jadi kombinasi antara penilaian kerja dan penilaian diri ini memungkinkan siswa ini untuk memahami dan juga memberikan kekuatan dan kelemahan mereka dalam memperbaiki strategi belajar dan menjadi pembelajar yang lebih mandiri dan juga aktif. Mungkin sekian kesimpulan dari pertanyaan Kak Kirati tadi. Selanjutnya silakan Ca, ada yang ingin Aca tanyakan? Ya, izin bertanya, Mila, kepada Ya, Ca. kelompok. Nggak ribut kan? Dikit, gak apa-apa. Pertanyaannya, kan tadi itu ada dari hasil posternya kan penilaian portofolio kan? Iya. Nah, itu kan penilaian portofolio yang dilakukan oleh guru. Nah, bagaimana cara guru dapat mengelola waktu secara efektif untuk melakukan penilaian portofolio tersebut di tengah padatnya kegiatan pembelajaran? Terima kasih. Baik, Saya Ca, ulang. terima kasih atas pertanyaannya. Ya, Mila. Perlu aja ulang. Boleh. Bagaimana cara guru dapat mengelola waktu secara efektif untuk melakukan penilaian portofolio di tengah padatnya kegiatan pembelajaran pada tingkat SD ya? Ya, izin bicara, Mila. Iya, Cup. Silakan, Cup. Ya, izin ingin membantu menjawab pertanyaan dari Aca, membantu kelompok. Ya, silakan, Ya, Cup. tadi dari pertanyaan dari Aca, yaitu bagaimana cara guru itu untuk membagi waktunya gitu, karena di sela-sela sibuknya, apalagi di SD ya gitu. Ya, sebagaimana kita tahu, pada pembelajaran itu ada jadwalnya gitu, ada jadwal pembelajaran dan ada yang tidak gitu. Dan semua guru ini pun ya tidak masuk keseluruhan mata jam pelajaran. Nah, di sini untuk penilaian portofolio ini langkah baiknya itu saat di sesi-sesi akhir akhir pembelajaran gitu. Nah, jadi dikumpulkan waktunya, dirancang waktunya dengan sebaik mungkin, dan langkah baiknya ini benar-benar dimatangkan gitu oleh sesama guru dan murid gitu. Mungkin diadakan rapat oleh kepala sekolah,
itu pun dapat oleh wakil kepala sekolah gitu kepada SD. Karena kita tahu untuk SD ini memang waktunya itu biasanya sampai siang ya, atau bukan bahkan sampai zuhur gitu. Tapi ada juga di beberapa sekolah itu sampai sore. Nah, di sini nih memang tugas guru nih memang berat ya gitu. Di sela-sela mengajar, terus memberikan penilaian dan segala macam. Memang memang sudah seharusnya untuk penilaian ini namanya evaluasi gitu. Nah, evaluasinya ini pun bukan untuk gurunya, tapi untuk siswanya. Jadi langkah baiknya memang ada waktu yang disisihkan dan cara efektifnya itu memang di akhir jam pembelajaran gitu. Atau eh, dicari atau didapatkan secara umum gitu. Jadi satu waktu itu aja langsung. Jadi efektif untuk penilaian portofolio ini bahkan penilaian-penilaian yang lainnya. Begitu jawaban dari saya. Jika ada tambahan dari kelompok, dipersilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ucup. Dan untuk menambahkan jawaban dari Ucup tadi, Cak, di sini kita juga bisa melihat bahwa guru ini juga harus mampu memberikan membatasi kegiatan yang tidak diprioritaskan. Maksudnya seperti ini, guru ini harus mampu mengatakan tidak pada kegiatan yang kurang penting. Jadi pada kegiatan yang kurang penting dan tidak mendukung untuk tujuan pembelajarannya agar waktu tidak tersita dan juga dapat melakukan hal-hal yang produktif. Mungkin seperti yang dibilang Ucup tadi, adanya rapat dengan guru-guru dan juga menyisihkan waktu di pulang sekolah. Dan saran selanjutnya yang kami dari kelompok kami berikan mungkin di waktu istirahat pun bisa dilakukan kegiatan tersebut karena waktu istirahat ini juga merupakan waktu yang cukup penting yang mana pada kegiatan ini juga memberikan fokus kepada guru tetap aktif dan juga produktif selama kegiatan pelajaran ini diajarkan. Mungkin ada tambahan penjelasan dari rekan saya, Vivi dan juga Ade. Atau mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin menambahkan terkait dengan pertanyaan Aca tadi. Baik, mungkin tidak ada. Dikembalikan kepada Aca. Apakah jawaban yang kami sampaikan tadi sudah memuaskan bagi Aca atau bagaimana? Atau Aca ingin menanyakan sesuatu hal yang lainnya terkait dengan materi kami? Sudah cukup, Mila. Makasih ya, Mila. Baik, Ca, Terima kasih, sama-sama. Ucup. Baik, ada tambahan pertanyaan dari teman-teman yang lain sebelum kami menutup sesi. Ya, cukup nih. Baik, eh, jadi mungkin sekian penjelasan presentasi dari kelompok kami terkait evaluasi pembelajaran pada tingkat SD. Salah dan kurangnya kami mohon maaf. Kami kembalikan kepada kelompok selanjutnya. Terima kasih. Ya, kepada kelompok 2 dipersilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Izin share screen sebelumnya, teman-teman semua.
Oke, perkenalkan kami dari kelompok 2, yaitu anggotanya yang pertama Kak Khairati Fadlia, yang kedua saya sendiri Fitri Rahmona, yang ketiga Resti Haryati, dan yang keempat Salsa Nabila. Di sini kami akan mempresentasikan hasil observasi dan pengamatan kami mengenai sistem evaluasi pembelajaran di SMPN 30 Padang. Untuk penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh Kak Khairati. Kepada Kak Khairati, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, kami akan menyampaikan hasil diskusi atau hasil observasi kami di SMPN 30 Padang. Yang pertama ada konteks sekolah dan jenjang pendidikan. Konteks sekolah dan jenjang pendidikan, di sini ada profil sekolah, nama sekolah SMP Negeri 30 Padang, dan jenjang pendidikannya sekolah menengah pertama, kelasnya kelas 7 sampai kelas 9. Lokasinya di Padang, Sumatera Barat, statusnya sekolah negeri, kurikulum yang dipakainya adalah kurikulum Merdeka. Karakteristik pada SMPN 30 Padang, sekolah dengan jumlah siswa sekitar 650 orang, terdiri dari 21 lomba belajar, rasio guru dan siswanya 1:20, mayoritas siswa berasal dari latar belakang sosial ekonomi menengah. Yang keempatnya fasilitas pembelajaran cukup memadai dengan laboratorium IPA, laboratorium komputer, perpustakaan, dan lapangan olahraga. Terus lanjut kepada kondisi pembelajaran. Jam belajar dimulai pukul 7:15 sampai 14:30. Menggunakan pendekatan pembelajaran berpusat pada siswa, program penguatan karakter dan literasi sudah berjalan, penerapan teknologi dalam pembelajaran masih terbatas. Eh, Sekian penjelasan materi bagian yang pertama. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Khairati. Untuk penjelasan materi berikutnya akan saya sampaikan sendiri. Yang pertama yaitu materi tentang metode dan instrumen evaluasi yang digunakan. Yang pertama ada evaluasi kognitif, di mana penilaian harian yang dilakukan oleh guru dapat berupa kuis, ulangan harian tertulis setiap akhir subtema. Kemudian penilaian di tengah semester dilaksanakan serentak secara tertulis oleh guru dengan mata pelajaran lainnya. Kemudian penilaian akhir semester dilakukan dengan ujian tertulis komprehensif. Instrumen Instrumen evaluasi didominasi oleh soal pilihan ganda sebanyak 60% dan soal uraian sebanyak 40%. Kemudian format soal evaluasi yang digunakan yaitu masih didominasi oleh soal level C1 sampai C3 dengan proporsi soal HOTS yaitu Higher Order Thinking Skills sekitar 25%. Kemudian ada evaluasi afektif. Melalui evaluasi afektif ini, guru melakukan observasi dengan menggunakan lembar observasi sikap terhadap siswa. Kemudian ada penilaian diri yang dilakukan setiap akhir semester oleh guru pada setiap siswa, dan ada penilaian antar teman yang dilakukan 1 sampai 2 kali per semester. Kemudian ada penilaian evaluasi jurnal, di mana guru melakukan pencatatan peristiwa menonjol oleh guru BK dan wali kelas. Yang ketiga ada evaluasi psikomotorik. Evaluasi psikomotorik ini pertama dapat dilakukan melalui unjuk kerja yaitu praktikum IPA, presentasi materi oleh siswa maupun melalui mata pelajaran olahraga. Kemudian ada evaluasi yang berbentuk proyek. Di sini di mana guru memberikan tugas kepada siswa dalam bentuk kelompok tematik setiap semesternya. Kemudian ada penilaian evaluasi portofolio, di mana evaluasi ini belum dapat diterapkan secara sistematis di SMPN 30 Padang karena belum memadai.
belum memadai dari segi guru dan materi yang disampaikan. Kemudian ada produk. Penilaian ini dinilai oleh guru melalui hasil karya seni yang dibuat oleh siswa dan prakarya yang dibuat oleh siswa. Yang terakhir ada penggunaan teknologi dalam evaluasi. Misalnya, yang pertama ada penggunaan terbatas melalui Google Classroom untuk pengumpulan tugas ataupun melalui aplikasi-aplikasi penilaian lain seperti Quizzes dan Google Form untuk beberapa mata pelajaran serta pengolahan nilai dapat dilakukan juga dengan bantuan Microsoft Excel. Nah, sekian penjelasan materi dari saya. Untuk penjelasan materi berikutnya akan disampaikan oleh Resti Hairati. Maaf sebelumnya Resti Haryati. Kepada Resti kita silahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu mengenai analisis kekuatan dan kelemahan. Yang pertama, kekuatan terbagi tiga. Satu, evaluasi kognitif terstruktur. Jadwal penilaian yang terorganisir dan konsisten, dokumentasi hasil evaluasi yang baik, tindak lanjut berupa program remedial, dan pengayaan sudah berjalan. Yang kedua, ada integrasi penilaian afektif. Di sini adanya sistem poin untuk pelanggaran dan reward untuk prestasi. Yang kedua, melibatkan berbagai stakeholder, guru BK, wali kelas, guru mata pelajaran. Yang ketiga, hasil penilaian afektif menjadi pertimbangan dalam kenaikan kelas. Yang ketiga, ada varian metode penilaian. Di sini kombinasi tes tertulis dan penugasan praktik memulai memasukkan unsur penilaian autentik dalam beberapa mata pelajaran dan adanya upaya mengadopsi penilaian berbasis digital. Yang kedua yaitu kelemahan, satu, aspek kognitif. Proporsi soal hot masih rendah, kurang dari 30%. Kecenderungan sekolah mengejar target materi daripada pemahaman mendalam. Yang ketiga, kurangnya variasi bentuk soal yang mengakomodasi gaya belajar berbeda. Yang kedua, ada aspek afektif. Penilaian masih cenderung subjektif dan kurang terukur. Dokumentasi perilaku positif siswa kurang mendapat perhatian, lebih fokus pada pelanggaran. Umpan balik afektif jarang diberikan secara personal. Yang ketiga ada aspek psikomotorik, yaitu rubrik penilaian kinerja kurang detail dan spesifik. Portofolio belum dimanfaatkan secara optimal, dan penilaian proyek cenderung pada hasil akhir proses. Selanjutnya ada sistem evaluasi secara umum. Beberapa administrasi guru dalam penilaian yang tinggi, kurangnya integrasi antar aspek penilaian seperti kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya, terbatas pemahaman guru tentang assessment for learning, dan yang terakhir, pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan pelajaran belum optimal. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan materinya, Resti. Untuk penjelasan materi berikutnya akan disampaikan oleh Salsa Nabila. Kepada Salsa, kita silahkan. Baik, terima kasih moderator. Izin melanjutkan materi teman-teman. Yang mana yang keempat yaitu usulan perbaikan berdasarkan teori evaluasi. Perbaikan berdasarkan teori evaluasi ini terbagi atas 4, yang mana yang pertama perbaikan berbasis assessment for learning, yang kedua perbaikan berbasis authentic assessment, yang ketiga perbaikan berbasis balanced assessment, dan yang keempat perbaikan berbasis teknologi enhanced assessment, yang mana yang pertama yaitu perbaikan berbasis assessment for learning ini terbagi atas 2. Untuk pengimplementasiannya, yang pertama implementasi penilaian formatif. Implementasi penilaian formatif ini gunanya untuk meningkatkan frekuensi penilaian formatif non-formal dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, memberikan umpan balik yang spesifik dan konstruktif secara berkala. Yang ketiga, menerapkan teknik bertanya yang mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Nah, yang kedua, implementasinya yaitu pelibatan siswa dalam proses penilaian. Yang ini bertujuan juga untuk mengembangkan rubrik penilaian bersama siswa,
Yang kedua, menerapkan self assessment secara reguler atau secara mingguan, kayak memberikan latihan. Yang ketiga yaitu melatih siswa memberikan peer feedback yang konstruktif. Kemudian yaitu usulan perbaikan berdasarkan teori yang berbasis authentic assessment. Ini terbagi juga atas dua, yaitu yang pertama pengembangan tugas autentik. Yang mana pengembangan tugas autentik ini juga bertujuan untuk agar bisa merancang tugas-tugas berbasis masalah lokal Kota Padang. Kemudian yang kedua, mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal Minangkabau dalam proses evaluasi. Dan yang ketiga, melibatkan komunitas sekitar sekolah dalam penilaian proyek. Kemudian adapun yang kedua yaitu dalam perbaikan berbasis authentic assessment tersebut, yaitu yang keduanya yaitu optimalisasi portofolio. Yang mana optimalisasi portofolio ini bertujuan untuk agar bisa menerapkan portofolio menggunakan Google Sites atau platform yang serupa. Yang kedua, mengadakan showcase portofolio setiap akhir semester. Dan yang ketiga, menggunakan portofolio sebagai bahan refleksi perkembangan siswa. Dan yang ketiga, usulan perbaikan berdasarkan berbasis balance assessment yaitu terbagi juga atas dua, yang mana yang pertama keseimbangan aspek penilaian. Yang mana ini gunanya untuk menyeimbangkan bobot penilaian kognitif dalam artian 40%, afektifnya juga 30%, dan psikomotorik 30% dalam proses penilaian. Kemudian, yang kedua, mengembangkan instrumen penilaian efektif yang lebih terukur. Yang ketiga, mengintegrasikan aspek kognitif dalam penilaian kinerja. Dan yang kedua, dalam perbaikan berbasis balance ini yaitu peningkatan kualitas soal. Yang mana peningkatan kualitas soal ini gunanya untuk meningkatkan proporsi soal HOTS menjadi minimal 40%. Yang kedua, mengembangkan soal kontekstual berbasis kearifan lokal Minangkabau. Yang ketiga, memvariasikan bentuk soal untuk mengakomodasi keberagaman siswa. Dan yang keempat, dalam perbaikan berbasis teknologi, yaitu yang terbagi juga atas dua, yaitu yang pertama, optimalisasi sistem digital. Ini gunanya untuk mengembangkan bank soal digital yang terintegrasi. Yang kedua, memanfaatkan Google Classroom secara optimal untuk continuous assessment. Yang ketiga, menerapkan analisis hasil belajar berbasis data. Kemudian yang keduanya yaitu pengembangan kapasitas guru. Ini gunanya untuk memberikan pelatihan penyusunan instrumen evaluasi digital. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan materinya oleh Salsa. Demikianlah hasil presentasi kami, hasil diskusi kami. Jika ada teman-teman yang ingin menambahkan materi atau ingin memberikan saran, kritik dan saran, kami silahkan. Baiklah, jika tidak ada, kami akan buka sesi tanya jawab. Silahkan bagi yang ingin bertanya, diajukan pertanyaannya. Izin bertanya, Kak. Iya, silahkan Vivi. Baiklah, saya Vivi Rizky Aulia. Izin bertanya kepada kelompok penyaji. Tadi pada poin metode dan instrumen evaluasi yang digunakan, eh, kelompok itu ada menggunakan 3 evaluasi. Yang pertama itu evaluasi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana efektivitas dari 3 evaluasi tersebut dalam mengukur perkembangan peserta didik pada pembelajaran prakarya dan kewirausahaan di SMP ini? Sekian, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Vivi. Sebentar kami siapkan untuk jawabannya.
langsung jawab aja, Kak. Ya, silahkan Aca. Jadi, Aca coba jawab ya. Itu pertanyaannya kan bagaimana efektivitas dari 3 penilaian tersebut kan? Efektif, psikomotorik, dan kognitif kan? Ntar dalam pembelajaran kewirausahaan dalam tingkat SMP, nah, untuk melihat keefektifan dalam penilaian kognitif itu bisa dilihat dalam berguna untuk mengukur aspek berpikir dalam penugasan siswa. Apakah siswa itu sudah paham seperti pemahaman tentang konsep dasar kewirausahaan, perencanaan bisnis atau manajemen keuangan yang kemudian yang kedua karena yang kedua ini. Nah, yang kedua dalam penilaian psikomotorik yaitu kita melihat sebagai guru kita melihat keterampilan praktis siswa. Keterampilan siswa. Nah, yang ketiga yaitu penilaian efektif yaitu sikap dan nilai kewirausahaan siswa. Nah, dari hasil yang ketiga ini evaluasi ketiga ranah tersebut sangat efektif karena masing-masing mencerminkan aspek penting dalam pembelajaran kewirausahaan, yang mana kognitif mengukur pengetahuan dan pemahaman, dan yang efektif menilai sikap dan motivasi, serta psikomotorik menilai keterampilan praktik bisnis. Sekian penjelasan jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas jawabannya, Aca. Apakah dari teman-teman lain ada yang ingin menambahkan jawabannya untuk pertanyaan dari Vivi? Kakak coba izin menambahkan. Iya, silahkan Kak Khairati. Tadi pertanyaan Vivi, apakah efektivitas penilaian kognitif, afektif, dan psikomotor dalam pembelajaran kewirausahaan di SMP 30 Padang? Iya, Vi? Iya, Kak. Oh, baiklah, secara keseluruhan penilaian psikomotorik menunjukkan efektivitas tertinggi dan pembelajaran kewirausahaan di SMP 30 Padang, sementara penilaian kognitif dan efektif masih memerlukan pengembangan lebih lanjut agar sepenuhnya dapat mengukur kompetensi kewirausahaan siswa secara komprehensif. Sekian tambahan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Khairati. Apa dari teman-teman lain ada yang ingin menambahkan? Oke, sedikit tambahan jawaban dari saya. Evaluasi dari ketiga ranah tersebut yaitu kognitif, psikomotorik, satu lagi itu eh, dan afektif, evaluasi afektif. Nah, dari ketiga ranah evaluasi tersebut di SMPN 30 Padang sendiri sudah dilaksanakan oleh guru karena masing-masing evaluasi tersebut mencerminkan aspek-aspek penting dalam pembelajaran kewirausahaan. Seperti kognitif ini mengukur pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap materi kewirausahaan. Kalau evaluasi afektif itu menilai sikap dan motivasi siswa dalam belajar, serta evaluasi psikomotorik menilai keterampilan praktik siswa dalam praktik prakarya dan kewirausahaan. Nah, di SMPN 30 Padang ini sendiri, guru telah memahami dan mengimplementasikan evaluasi ini meskipun belum maksimal secara keseluruhan, namun sudah mampu mendorong perkembangan emosional dan keterampilan peserta didik dalam berwirausaha. Sekian jawaban dari kelompok kami. Apakah dikembalikan lagi kepada Vivi? Baik, terima kasih kelompok telah menjawab. Tadi jawaban kelompok itu berarti ketiga ranah tersebut itu sangat efektif ya. Iya. Iya, Vi. Nah, bagaimana
Apakah efektivitas evaluasi ini bisa terbatas jika guru belum memiliki kompetensi yang memadai dalam menilai aspek afektif dan psikomotorik secara objektif dan konsisten? Bisa diulang, Vi? Tadi kan jawaban kelompok terhadap pertanyaan saya yang efektivitas ketiga evaluasi tersebut kan katanya itu sangat efektif karena masing-masing mencerminkan aspek penting dalam pembelajaran kewirausahaan. Nah, yang ingin saya tanyakan kembali, apakah efektivitas evaluasi ini bisa terbatas jika guru belum memiliki kompetensi yang memadai dalam menilai aspek afektif dan psikomotorik secara objektif dan konsisten? Baik, untuk keterbatasan dari guru sendiri, mungkin itu dapat menghambat jika gurunya tidak memahami dan tidak mengimplementasikan ketiga ranah tersebut dengan baik dan benar. Itu dapat menghambat dari nanti umpan balik kepada siswanya. Namun di SMPN 30 Padang sendiri, guru-gurunya sudah mengimplementasikan dan memahaminya dengan baik, jadi sudah dapat mendorong perkembangan belajar siswa. Dan juga dapat memberikan umpan balik yang baik kepada siswa. Bagaimana, Vivi? Apakah dari teman-teman lain ada yang ingin menambahkan? Ingin menambahkan, moderator. Ya, silakan, Kak. Jadi dengan keterbatasan kompetensi guru memang menjadi faktor yang signifikan yang membatasi efektivitas evaluasi pembelajaran kewirausahaan. Namun dengan pendekatan sistematik yang melibatkan pengembang profesional guru, maka dukungan kelembagaan dan kemitraan strategis keterbatasan tersebut dapat diatasi secara bertahap. Itu yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih, Kak Khairati. Eh, Gimana, Vivi? Terima kasih kepada kelompok, saya sudah paham. Baiklah, apakah dari teman-teman lain ada yang ingin bertanya lagi? Cukup ya, Kak. Baiklah, sekianlah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan lagi kepada Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 2 sudah jelas penjelasannya, presentasinya, dan juga tanya jawabnya. Gitu. Biasanya itu kelompok 3 yang mana itu kelompok saya sendiri. Ini kamu boleh isi bantu subscribe kan? Assalamualaikum. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan itu Bang Dipli Masal, Kak Siti Permaisuri, dan saya sendiri Yusuf Kesenang. Nah, yang pertama itu ya penjelasan mengenai penilaian kinerja dan penilaian observasi itu silakan kepada Kak Mei. Pada Kak Mei dipersilakan. Ya, semuanya. Bisa ada suara nggak? Cuk, cuk. Udah mulai aja.
Udah langsung ke sinyal, weh, nggak bisa, nggak bisa. Terakhir aja, Cuk. Oh iya, Terakhir aja, baik. Kakak, Cuk. Mungkin yang pertama itu saya sendiri mengenai penilaian kinerja, gitu. Yang pertama itu untuk penilaian kinerja ini itu menggunakan metode case method, gitu. Presentasi dengan studi kasus. Di sini tujuannya itu untuk analisis masalah dan presentasi solusi. Kelebihannya itu menggabungkan analisis dan keterampilan presentasi. Nah, untuk saran penilaian kinerja ini yaitu menambahkan pelik aspek nonverbal, intonasi, kontak mata gitu. Nah, pada penilaian kerja ini ya memang untuk menganalisis lebih itu, lebih tajam gitu. Nah, dengan menggunakan gabungan analisis ini dan maka ya meningkatkan keterampilan presentasi. Terus selanjutnya penilaian observasi, yang mana ini menggunakan metode experiential learning, simulasi bisnis. Nah, pada metode ini itu tujuannya kecerdasan aktif dan penerapan nyata gitu. Untuk kelebihan penilaian observasi ini itu nilai keterampilan yang praktis dan juga lebih jelas gitu. Untuk sarannya alangkah baiknya menggunakan checklist terukur aktif lebih 2 ide. Dengan menggunakan metode-metode ini, nah maka evaluasi pembelajaran perusahaan Man Insan Cendekia Batam itu menjadi lebih baik gitu. Ya dengan tentu saja dengan syarat untuk gurunya dan siswanya itu bekerja sama gitu untuk menghasilkan penilaian yang lebih baik gitu, untuk mengevaluasi lebih baik. Kenapa? Karena dengan evaluasi yang lebih baik, maka tidak hanya muridnya saja yang upgrade, gurunya pun juga upgrade gitu. Ya, sekian penjelasan dari saya. Itu selanjutnya untuk penilaian proyek dan penilaian diri self assessment itu dilanjutkan oleh Bang Jupri. Kepada Bang Jupri dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Baik, kita lanjutkan untuk penilaian ketiga adalah penilaian project atau project assessment. Penilaian project ini dilakukan ketika guru sedang melaksanakan pembelajaran dengan metode project based learning. Di mana dengan metode project based learning tadi yang diukur adalah bagaimana menilai perkembangan project usaha yang dilakukan oleh siswa. Maka yang lebih tepat digunakan adalah penilaian project. Adapun tujuan dari dilaksanakan penilaian project ini adalah untuk menilai kemampuan merancang, mengelola, dan mengeksekusi proyek bisnis dari awal hingga akhir. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Thomas tahun 2000, di mana project based learning dapat menilai kolaborasi, kreativitas, dan keterampilan manajemen siswa. Kemudian Wiggins tahun 1998 juga menekankan bahwa dengan adanya proyek harusnya lebih autentik, relevan dengan dunia nyata. Sehingga project based learning ini lebih tepat dilakukan dengan melakukan penilaian, dibarengi dengan melakukan penilaian proyek. Keunggulannya adalah di mana dengan melakukan penilaian ini akan mampu menilai keterampilan secara holistik atau menyeluruh, baik dari segi perencanaan, eksekusi, maupun tahapan evaluasinya. Adapun kekurangannya yaitu tidak adanya kriteria penilaian kerja tim dalam dokumen, sehingga disarankan untuk memberikan tambahan berupa rubrik kerja tim sehingga lebih kelihatan lagi kontribusi setiap anggota di dalam kerja tim tersebut. Kemudian tambahan lagi diberikan adalah portofolio digital dengan meminta siswa mengunggah dokumen proyeknya berupa laporan, foto, ataupun video sehingga lebih memudahkan dalam proses penilaian apabila ini tidak cukup waktu dalam melakukan proses. Kemudian keempat, dilakukan penilaian diri atau self-assessment. Kapan dilakukan penilaian diri? Ketika guru menggunakan metode coaching atau mentoring. Dengan dilaksanakannya mentoring atau coaching, maka guru pada saat itu lebih efektif menilai refleksi siswa pasca mentoring ini. Sehingga yang lebih tepat itu digunakan adalah penilaian diri atau self-assessment. Karena yang diukur adalah bagaimana perkembangan siswa, apa yang sudah dirasakan, kemajuan siswa, dan rencana pengembangan apa yang akan dilakukan.
oleh siswa. Tujuan penilaian ini adalah untuk membantu siswa merefleksikan kemajuannya, tantangan yang sudah dihadapi, dan rencana pengembangan diri. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Andre tahun 2009 bahwa self-assessment dapat melatih metakognitif dan tanggung jawab belajar. Kemudian, hal ini sejalan juga yang dilakukan oleh Black and William tahun 1998 yang menyampaikan bahwa refleksi diri adalah komponen kunci dalam melaksanakan assessment for learning. Adapun keunggulannya, di dalam penilaian diri ini dapat mendorong kesadaran diri atau self-regulation siswa sehingga lebih muncul dan lebih mau untuk belajar. Kemudian kekurangannya adalah karena ini adalah penilaian diri, kekurangannya perlu panduan yang lebih terstruktur berupa pertanyaan-pertanyaan pemandu kepada siswa. Hal ini agar memastikan refleksi yang dilakukan oleh siswa tersebut dilakukan secara mendalam, terarah, dan dapat terukur. Sarannya adalah karena tadi kekurangannya adalah kurangnya panduan terstruktur, maka kami menyarankan perlu disusun panduan yang lebih terstruktur dan dikombinasikan dengan penilaian dari mentor. Guru harusnya memberikan feedback tertulis dengan refleksi siswa untuk memicu diskusi yang jauh lebih hangat. Demikian dari saya, dikembalikan ke moderator. Terima kasih Bang Lutfi. Sama ya, jawabannya itu yang diperhatikan. Nah, selanjutnya itu evaluasi kognitif, yang mana ini akan dipresentasikan dan dijelaskan oleh Kak Mei. Ya, semoga jaringannya lancar ya Kak. Ya, pada Kakak dipersilakan. Suara kakak semuanya. Lancar mulai aja. Itu dengan menggunakan pilihan ganda, di mana di sini mengukur pemahaman dengan eksplisit, yaitu analisis dan contoh. Kita lanjut, adanya penilaian proyek. Metode yang digunakan yaitu project based learning dengan proyek usaha. Tujuannya yaitu merancang dan eksekusi proyek bisnis. Kelebihannya yaitu nilai kolaborasi dan kreativitas. Sedangkan untuk sarannya, halo, evaluasi kognitif lagi. Pertama, adanya pilihan seperti skenario. Yang kedua, ada satu dengan menggunakan grup selain adanya penilaian proyek, yaitu menggunakan metode project based learning atau proyek usaha yang tujuan rancang eksekusi proyek bisnis. Ketiga, lihat dan satu saran tambah dari saya. Ya, terima kasih kepada Mei. Ya, sangat sayang ya gitu jaringannya lagi bermasalah gitu karena adanya penambahan listrik di wilayah Kak dulu. Yang jelas di sini sudah jelas mengenai evaluasi kognitif gitu, ada pilihan ganda dan tes esai. Nah, sekian presentasi poster dari kelompok kami. Jika ada tambahan dan juga ada pertanyaan, dipersilahkan.
Ya, sepertinya untuk tambahan dan kritik dan segala macamnya tidak ada. Ya, jika ada pertanyaan dari teman-teman, ya dipersilakan. Ayo, ayo. Izin bertanya, Yusuf. Iya, Kak, dipersilakan, Kak. Tadi penyaji menyampaikan adanya penilaian kinerja dan di sana ada metode case method. Baiklah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana metode case method pada penilaian kinerja dapat meningkatkan kemampuan analisis dan presentasi siswa dalam pembelajaran kewirausahaan? Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih, Kak. Boleh diulangi pelan-pelan, Kak? Udah, Cok. Dikirim Lanjut di aja. chat Banyak, Kak. Sudah. Baik, terima Saya mau kasih. diberi. Bagaimana Terima kasih moderator. Bagaimana metode method ini yang dibarengi dengan dilakukannya penilaian kinerja atau performance assessment dapat berpengaruh baik terhadap siswa. Baik, di sini metode case method itu dilakukan berarti metodenya ini dilakukan dengan melakukan menilai presentasi studi kasus, di mana case method ini sebetulnya dengan memberikan studi kasus kepada siswa dengan studi kasus berupa berkembang dan mundurnya bisnis-bisnis startup yang ada di Indonesia. Jadi penilaian yang dilakukan guru di sini adalah dengan melakukan penilaian kinerja. Penilaian kinerjanya adalah siswa diminta untuk menganalisis masalah tadi, berkembang dan mundurnya bisnis startup, kemudian merancang solusi kreatifnya, dan kemudian mempresentasikannya secara efektif. Ini baik untuk dilakukan. Kenapa? Berarti dia sudah mampu meningkatkan uh, pemahamannya, pengentasan terhadap masalah, dan mencarikan solusi bagaimana ke depannya. Kenapa? Karena sudah tahu dari mana datangnya masalah, kemudian bisa mencarikan apa-apa saja analisanya dan apa alternatif terbaik yang dapat dilakukan ketika menemui masalah tersebut. Sehingga dengan demikian penilaian kinerja ini tepat dan dapat meningkatkan hasil belajar dari siswa. Demikian. Dikembalikan ke moderator. Ya, ya, terima kasih Bang Jupri, itu sudah jelas ya, Kak, untuk penjelasannya. Bagaimana dari Kakak? Jadi metode case method tuh mendorong siswa untuk menganalisis masalah nyata dan mempresentasikan solusi sehingga mereka tidak hanya memahami teori saja. Uh, dan bisa mengasah kemampuan berpikir kritisnya dan komunikasi melalui presentasinya. Dari jawaban Bang Jufri sudah saya terima dan sudah saya pahami. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Iya, terima kasih Kak. Ya, dengan adanya metode ini tentu saja itu meningkatkan kemampuan berpikir kritis tuh. Dan juga tentu saja meningkatkan kemampuan-kemampuan yang lainnya. Bagi untuk kasusnya itu, jika gurunya pandai mengolah kasusnya dan itu tepat sasaran, maka itu bisa ya menghasilkan benefit-benefit yang lainnya gitu untuk siswa dan juga gurunya. Nah, jadi untuk jadi jika ada teman-teman lain yang ingin bertanya ataupun berdiskusi ataupun menambahkan, ya dipersilakan. Baik, izin bertanya, Cuk. Ya, silakan. Jadi terkait tentang materi yang disampaikan oleh Kak Mai tadi, itu tentang kemampuan kognitif.
kognitif. Nah, jadi di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara seorang guru ini dapat menilai kemampuan kognitif siswanya yang secara efektif dalam mata pelajaran kewirausahaan ini? Lalu berikan salah satu contohnya. Ya, terima kasih Mila. Ya, tunggu saya bentar ya. Boleh, Ucap? Bang. Saya jawab dulu nanti. Kalau ada tambahan tuh. Oh, ada suara cewek. Baik, terima kasih. Bagaimana di evaluasi kognitif ini dapat siapa tadi yang bertanya, Mila ya? Iya, Bang. Iya, Mila. Oke, dapat meningkatkan hasil gitu atau apa? Bagaimana guru ini dapat menilai kemampuan kognitif siswa secara efektif dalam mata pelajaran KWU ini, Bang? Lalu berikan Oh, contohnya seperti apa? oke, bagaimananya ya? Oke, terima kasih. Bagaimana ini dilakukan oleh guru untuk penilaian kognitif ini? Sesuai dengan pertama, berarti sesuai dulu ke karakteristik mata pelajaran. Karakteristik mata pelajaran itu bisa dilihat di dalam panduan, di mana prakarya dan kewirausahaan karakteristiknya lebih banyak ke keterampilan. Sehingga di sini mereka menggunakan 70% beli keterampilan dan 30% untuk bagian kognitif. Ini terlebih dahulu yang perlu kita pahami. Jadi dalam menyusun evaluasi kognitif yang 30% ini untuk penentuan nilai akhir, ini juga ini juga disesuaikan dengan pokok bahasan yang sedang dibahas pada saat itu. Misal kalau budidaya berarti yang dirancang memang alat tes untuk budidaya. Kalau kerajinan. Baik, saya gambarkan di sini untuk tahapan awalnya saja, pengantarnya saja, di mana dalam menyusun instrumen tesnya ada instrumen pilihan ganda dan esai dalam pilihan ganda. Misalnya guru sudah menyusun terlebih dahulu kisi-kisinya sesuai dengan PP yang sudah diturunkan oleh guru. Dari kisi-kisi inilah kemudian soal atau instrumen itu diturunkan, kemudian baru dilakukan evaluasi. Setelah dilakukan evaluasi baru ditelaah dalam bentuk hasil belajar dan kemudian diinterpretasikan. Demikian, kalau ada yang kurang atau apa, ada yang tambahkan, silakan. Ya, yang sudah dijelaskan oleh Bang Jupri itu sudah jelas, karena sebagaimana yang kita tahu gitu. Ini dari Mila, bagaimana untuk jawaban dari Bang Jupri? Baik, jadi dapat saya simpulkan berarti ini sama seperti penyusunan menggunakan rubrik penilaian pertanyaan juga bisa ya, Bang? Berarti ya, terkait untuk Iya. evaluasinya. Iya, hampir sama. Baik, Cuk. Jawabannya sudah saya terima dan sudah saya pahami. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Mila. Yang sekiranya untuk presentasi dari kami itu untuk jika ada pertanyaan-pertanyaan lain, boleh langsung silahkan hubungi kelompok kami dan semoga bisa berdiskusi lebih baik lagi ke depannya gitu. Nah, harapannya ini menjadi evaluasi juga bagi kita sendiri karena di sini untuk materinya evaluasi ya. Nah, jadi ini kita untuk hari ini bisa kita jadikan evaluasi untuk diri kita bersama-sama untuk menjadi arah lebih baik. Ya, dengan berakhirnya presentasi dari kelompok 4, maka berakhirlah presentasi kelompok 1, 2, dan 3 pada malam hari ini gitu. Ya, mungkin jika ada salah kata, mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.